Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 86 disajikan informasi tentang kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan model atau pendekatan atau strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif. Nah, ini model yang mana nih yang tepat? Oke, kita lihat contoh soalnya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dan berinovasi menciptakan solusi merupakan ciri khas model pembelajaran titik-titik. Apakah A. Inquiry, B. Problem-based learning, C. Contextual learning, D. Discovery learning, atau E. Cooperative learning. Nih, hati-hati. Di sini suka ada jebakan-jebakannya. Ya, oke. Kemampuan yang tadi yang ada di sini adalah tentang pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Ya, ini adalah model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Nah, strategi pembelajaran berbasis masalah ini suatu strategi pembelajaran yang melibatkan siswa untuk mencari solusi atau memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalahnya. Nah, jadi yang ini adalah tentang problem-based learning, ya. Nah, kita lihat di sini, lihat di narasinya. Ini ada menyajikan masalah kontekstual. Nah, hati-hati, jangan tertukar dengan contextual learning. Ya, di sini ada juga peserta didik bekerja dalam tim. Ya, ini bukan berarti cooperative learning juga. Ya, nah, tapi yang dimaksud di sini adalah untuk memecahkan masalah. Ya, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar dan berinovasi menciptakan solusi. Nah, ini adalah tentang problem-based learning. Jadi jawabannya adalah yang B ya, problem-based learning. Indikator nomor 87 disajikan kasus pembelajaran. Mahasiswa dapat menilai pelaksanaan pembelajaran tersebut apakah telah berorientasi pada pendekatan TPACK. Nah, ini kita lihat ini materinya tentang TPACK ya. Bapak Ibu harus tahu nih, apa itu TPACK. Oke, kita lihat dulu contoh soalnya. Dalam proses pembelajaran mata pelajaran akidah, materi iman kepada hari akhir, media yang tepat untuk digunakan seorang pendidik yang sesuai dengan pendekatan TPACK adalah titik-titik. Apakah A. Pembelajaran dengan menggunakan media video tentang peristiwa hari akhir, B. Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah yang dijelaskan secara detail, C. Pembelajaran yang dilakukan pendidik berfokus pada guru, D. Pembelajaran dengan mengerjakan soal-soal secara terus-menerus, atau E. Pembelajaran dengan memusatkan pada satu sumber belajar. Apa itu TPACK? Nah, TPACK ini adalah singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Ya, jadi sebuah konsep integrasi dari 3 unsur, yaitu teknologi, ya, kemudian pedagogi, dan juga konten pengetahuan. Ini adalah TPACK. Jadi harus ada teknologinya, pedagoginya, dan juga konten pengetahuannya. Ya, jawabannya tentu saja yang A ya, pembelajaran dengan menggunakan media video yang tadi ya. Jadi ketika membelajarkan tentang materi iman kepada hari akhir ya, bisa menggunakan media video. Ini menggunakan pendekatan TPACK. Ini ada implementasinya juga ya. Nah, ini harus tahu nih implementasi dari TPACK ya. Di sini ada istilah CAI ya. CAI itu adalah Computer Aided Instruction, artinya pembelajaran dengan bantuan komputer. Nah, ini contoh yang paling mudah ya. Jadi dengan menggunakan bantuan komputer. Ini adalah konsep dari CAI ya. Nah, ada juga implementasi TPACK ini yang agak rumit itu menggunakan CBI, yaitu Computer Based Instruction. Jadi kalau based instruction berarti semuanya atau program pembelajarannya itu menggunakan komputer. Ya, berbeda ya. Kalau CAI tadi pembelajarannya dibantu oleh komputer, kalau yang CBI ini pembelajarannya menggunakan komputer. Indikator nomor 88 disajikan data dan informasi tentang kemajuan teknologi. Mahasiswa dapat menentukan karakteristik guru abad 21. Kita lihat contoh soalnya.
Berikut ini adalah pernyataan tentang karakteristik guru abad 21. Ada keterampilan berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi, melakukan penilaian secara subjektif, kemampuan menyelesaikan masalah, kreativitas, dan inovasi. Nah, pernyataan di atas yang sesuai dengan karakteristik guru abad 21 kecuali apakah A 1, 2, dan 4, B 2, 4, dan 5, C 1, 2, dan 3, D 1, 4, dan 5, atau E 1, 2, dan 5. Nah, di sini sudah ada jawabannya ya. Nah, ini sudah tahu nih jawabannya Bapak Ibu. Ya, jadi jawabannya adalah yang 1, 2, dan 3. Nah, di sini yang bukan itu adalah melakukan penilaian secara subjektif ya. Sedangkan di karakteristik guru abad 21 ini melakukan penilaiannya harus objektif ya. Oke, kita akan coba bahas terlebih dahulu kemampuan berpikir kritis ya, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian ada kemampuan komunikasi, kolaborasi ya. Harus kreativitas dan inovasi juga sama ya. Nah, kemudian ada ini literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi. Jadi di abad 21 Pak Ibu ya, kita sebagai guru harus memiliki literasi media, informasi, komunikasi, dan teknologi. Harus cakap teknologi juga ya di abad 21 ini. Nah, ini untuk karakteristik guru abad 21 ada lifelong learner, artinya pembelajar seumur hidup. Kreatif dan inovatif, mengoptimalkan teknologi, harus reflektif, ya, yaitu guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Kemudian harus kolaboratif juga, menerapkan student center, dan menerapkan pendekatan diferensiasi. Artinya, guru harus mendesain kelas ini berdasarkan gaya belajar siswa. Ya, pengelompokan siswa dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Nah, ini karakteristik guru abad 21. Indikator nomor 89 disajikan beberapa contoh materi pokok dan bahan ajar. Mahasiswa dapat menyusun materi ajar berdasarkan struktur pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat, di sini Bu Aziza akan mengajar kelas 4 semester 1 di pelajaran 1, kemudian dalam RPP-nya menyajikan materi tentang Al-Quran Surat Al-Falaq waktu subuh. Nah, ini Rasulullah sering membaca surat ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Dalam Quran Surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad agar mengatakan aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh. Maksudnya Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung pada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Materi yang disajikan Bu Aziza ini termasuk kategori yang mana? Nah, apakah A, fakta, konsep, prosedur, metakognitif, atau prinsip? Ini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi dulu standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Kemudian identifikasi jenis-jenis materi ajar yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian menentukan jenis materi sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasarnya dengan cara membuat pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi dasar. Kemudian memilih sumber bahan ajar. Ya, sumber belajar adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk belajar, yakni dengan berupa orang, benda, pesan, bahan, teknik, dan latar. Nah, ini untuk langkah-langkah menyusun materi ajar. Jadi harus disesuaikan dengan kompetensi ajarnya. Jangan sampai materi ajar ini di luar dari kompetensi dasar yang akan diajarkan. Kemudian, selain tahu tentang menyusun materi ajar, kita juga harus tahu tentang struktur pengetahuan. Struktur pengetahuannya itu ada ini ya, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Apa itu? Faktual itu adalah pengetahuan teknologi atau pengetahuan detail yang spesifik dan elemen. Jadi, contoh fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat. Nah, ini adalah pengetahuan faktual. Jadi, yang fakta yang terjadi, peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Seperti pada perangan pada zaman Nabi, kemudian bukti-bukti masuknya Islam, kemudian tadi ya, di contoh soal, ya, ini adalah tentang pengetahuan faktual, ya. Jawabannya adalah yang A nih, pengetahuan tentang fakta, tentang faktual. Jadi, materi ajar yang tadi oleh Bu Azizah tadi, ya, ini di sini contohnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh.
Nah, kemudian di sini ada juga Rasulullah SAW sering membaca surah ini, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Nah, ini adalah struktur pengetahuan faktual, ya, atau yang berupa fakta-fakta. Kemudian ada juga pengetahuan konseptual, yaitu pengetahuan yang lebih kompleks berbentuk klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi. Jadi ini lebih kepada konsep, ya. Jadi kalau materinya berupa pengertian, kemudian mungkin contoh-contoh juga hikmahnya, nah ini masuk kepada pengetahuan konseptual. Nah, kemudian ada juga pengetahuan prosedural, ya. Pengetahuan prosedural ini pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu, ya, termasuk pengetahuan keterampilan, algoritma, urutan langkah-langkah, dan sebagainya. Jadi kalau ada materi ajar tentang sholat misalkan, atau tentang wudhu, nah ini masuk ke pengetahuan prosedural. Kemudian ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan tentang kognisi, atau mengetahui dan memahami yang merupakan tindakan atas dasar suatu pemahaman meliputi kesadaran dan pengendalian berpikir, serta penetapan keputusan tentang sesuatu. Nah, ini lebih ke lebih kepada hikmah, ya, jadi lebih tinggi daripada pengetahuan konseptual. Indikator nomor 90 disajikan narasi terkait dengan pembelajaran dan tuntutan keterampilan global sebagai dasar dalam pembuatan RPP. Mahasiswa mampu merumuskan langkah-langkah penentuan pendekatan pembelajaran yang tepat sesuai dengan tuntutan K13 dan perkembangan abad 21. Kita lihat contoh soalnya. Di sini konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Nah, proses pembelajaran lebih dipentingkan dari hasil. Hal ini merupakan konsep pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran secara titik-titik. Nah, apakah A, saintifik, penemuan masalah, kontekstual, pemecahan masalah, atau bekerja kelompok? Kita coba lihat pembahasannya. Ini model pembelajaran K13 atau kurikulum 13. Ya, di kurikulum 2013 ini ada beberapa model pembelajaran. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan saintifik, ya, tentu saja. Kemudian di sini ada pembelajarannya berbasis proyek, kemudian ada pembelajaran berbasis masalah, ada penyelesaian masalah atau problem solving, atau mencari atau menemukan, ini inquiry atau discovery. Kemudian ada juga pembelajaran kolaboratif atau cooperative learning, dan juga ada pembelajaran kontekstual. Selanjutnya tentang konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, ya, kita juga mengenal tentang kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, kemudian ada prinsip-prinsipnya. Jadi, jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang C, ya, secara kontekstual. Nah, kita coba lihat nih, di sini, ya. Di sini konsep belajar yang membantu para guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi nyata. Nah, ini ya, ini kata kuncinya di sini, situasi nyata. Jadi situasi nyata ini adalah pembelajaran kontekstual. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.